Halo teman-teman, untuk teman-teman yang mungkin pernah gagal tes CPNS atau mungkin akan mengikuti tes CPNS tahun-tahun berikutnya, simak tips dan trik untuk menghadapi tes CPNS berikut. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menghadapi tes CPNS. Yang pertama, siapkan persyaratan administrasi. Persyaratan administrasi itu harus lolos dulu, jadi itu walaupun sebenarnya simpel tapi harus diperhatikan pada saat menyekan dokumen dan seterusnya. Kemudian yang kedua, pelajari kembali sejarah. Sejarah yang ada yang keluar di tes-tes CPNS di tahun-tahun sebelumnya maupun tahun ini sebenarnya mirip-mirip saja, tapi itu perlu dipersiapkan tentunya dengan belajar mungkin materi, kalau SD materi PKN, ada materi IPS, itu tinggal membaca saja. Kemudian yang ketiga, pahami Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 hampir setiap tes walaupun satu soal itu hampir selalu ada, jadi pasal-pasal dari pasal 1 sampai 37 silahkan dihafalkan. Kemarin saya pernah juga daftar CPNS di tahun 2013 dan gagal. Setelah gagal, pengumumannya sama seperti tahun ini, di akhir tahun sekitar bulan Novemberan Desemberan. Kemudian karena gagal, tahun berikutnya ada lagi tes CPNS walaupun itu belum pasti kapan, tapi sudah saya persiapkan dari Januari. Jadi saya belajar sejarah, membaca buku-buku sejarah, kemudian Undang-Undang Dasar 1945 saya hafalkan dari pasal 1 sampai 37. Kemudian keempat, berlatih matematika. Untuk matematika walaupun kita mungkin sudah bisa, tetapi pada saat tes CPNS itu terpancang dengan waktu, sehingga itu perlu berlatih secara kontinu, secara terus-menerus. Misalnya ada soal-soal cerita maupun soal deret aritmatika, itu kalau kita sering berlatih nanti akan memudahkan kita memangkas waktu dan itu dapat dikerjakan dengan mudah. Nah, di video-video saya insya Allah akan saya tampilkan tips-tips mengerjakan soal-soal, nanti lebih banyak ke matematika karena itu yang sebagian mungkin walaupun tahu rumusnya, mungkin tips-triknya biar mudah bagaimana mungkin ada yang belum jelas, sehingga nanti di video-video saya insya Allah akan saya tayangkan itu. Pengalaman saya dulu pada saat berlatih soal matematika, di situ kebetulan saya mengajar di salah satu bimbel di kota saya di Sragen, dan di sana saya hanya pengajar SD, sehingga soal-soal matematika kadang saya tanya ke teman-teman pengajar matematika, pengajar SMP SMA yang lebih menguasai, sehingga di situ saya juga walaupun saya mengajar di bimbel tapi saya juga belajar dari teman-teman pengajar juga di sana. Kemudian kelima, pelajari bidang pekerjaan yang dilamar. Bidang pekerjaan yang dilamar itu kalau sekarang ada SKB disesuaikan jadi belajarnya, kalau guru SD juga belajar guru SD, tapi itu nanti setelah SKB. Kalau yang perawat atau bidan atau bidang yang lain juga sama, itu nanti sesuai yang dilamar dan itu nanti setelah lulus SKD. Yang keenam, siapkan mental dan fisik. Mental dan fisik ini juga tak kalah penting. Saya di tahun 2013 pada saat gagal tes saat itu, di situ tesnya tertulis. Jadi kita berangkat, ada banyak orang di situ, dan mental saya langsung turun, drop. Keyakinan saya untuk diterima sudah hilang. Kemudian pada saat tes 2014 karena 2013 gagal, saya juga 2014 saya siapkan dari Januari sudah belajar, dan alhamdulillah pada saat sebelum berangkat pun sudah ada keyakinan di mental saya, sudah saya tanamkan insya Allah saya keterima tahun ini, dan alhamdulillah diterima saat itu. Kemudian ada teman juga yang pengalaman tes tahun ini, formasi 2019 yang diumumkan 2020 akhir ini, pada saat SKD WA ke saya, dan di situ nilainya satu formasi yang dia lamar di instansi itu, kebetulan di guru SD itu ada 2 formasi. Dari nilainya itu nilainya termasuk dia nomor 5 atau 6, kebetulan nilai nomor 5 dan 6 itu sama. Kemudian yang dibutuhkan hanya 2. Pada saat dia lolos ke SKB,
dia sudah tidak ada keyakinan, kemudian saya beri motivasi, intinya bahwa semuanya masih mungkin, karena nanti pada saat SKB bobotnya 60%, jadi semua masih mungkin. Saya beri motivasi dan alhamdulillah keterima di tahun ini, menjadi naik ke nomor 2. Itulah kenapa mental juga menentukan pada saat kita akan berangkat tes. Untuk fisik otomatis di situ, kalau kita sakit kita tidak bisa fokus mengerjakan soal. Kemudian yang tak kalah penting dan yang paling utama adalah doa, tapi harus disertai usaha. Mungkin doa kita sendiri, atau mungkin orang tua kita, atau mungkin pasangan kita. Nah, itu juga menjadi pokok, menjadi penting. Jadi persiapkan beberapa hal tersebut. Jadi semoga teman-teman sukses dalam menghadapi tes CPNS berikutnya. Berikut akan saya sampaikan tips mengerjakan soal deret hitung. Mungkin nanti akan ada tips-tips berikutnya. Yang pertama, pola bilangan dapat ditebak jika telah ada minimal 2 pola sebelum atau sesudahnya. Yang kedua, pola bilangan dapat berupa penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, pengakaran, pengkuadratan, atau gabungan dari beberapa operasi tersebut. Ketiga, langkah awal mencari pola atau irama suatu deret adalah dengan memperhatikan perubahan dari satu bilangan ke bilangan yang lain. Kemudian ditentukan apakah aturan operasi tersebut berlaku untuk seluruh deret atau tidak. Semakin sering Anda mengerjakan soal pola bilangan, maka Anda akan semakin mahir dan mampu mengerjakan soal deret hitung. Contoh, ada bilangan 3, 7, 15, 31, 63. Kemudian itu 2 bilangan berikutnya berapa? Dicari selisihnya. Yang pertama selisihnya 4. 7 dengan 15 selisihnya 8. Kemudian 15 dan 31 selisihnya 16. Kemudian 31 dan 63 selisihnya 32. Itu sudah terlihat. Kemudian angka berikutnya berapa? 32 dikali 2 lagi menjadi 64. Kemudian 64 kali 2 lagi ketemunya 128, sehingga tadi semua dijumlahkan, itu tadi dikali 2 semua, jawabannya 127 dan 255. Oke, tetap simak tayangan video saya berikutnya karena akan bahas soal-soal berikutnya yang lebih banyak. Itu hanya satu karena ini hanya sebagai contoh di awal, karena intinya di video saya ini saya menyampaikan motivasi untuk teman-teman, persiapan apa untuk teman-teman dalam menghadapi tes CPNS. Terima kasih, sampai jumpa di tayangan berikutnya.